Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Baguslah kalau semuanya hadir. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk pada pelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sebelumnya? Baiklah, jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang pendidikan dan pembangunan. Sebelum kita membahas tentang pendidikan dan pembangunan, itu kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat memahami pengertian pendidikan dan pembangunan. Yang kedua, dapat memahami hubungan pendidikan dan pembangunan. Setelah itu kita lanjut ke materinya. Di sini ada 6 poin yang akan kita pelajari tentang pendidikan dan pembangunan. Poin yang pertama, tentang pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah proses seseorang untuk mempelajari hal baru dalam ruang lingkup formal, non-formal, dan informal guna menambah pengetahuan dan pengalaman. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses belajar tentang hal baru di mana untuk menuju kedewasaan pemikiran. Setelah itu, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu terdapat di 3 undang-undang. Yang pertama, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yang dimana tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab. Yang kedua, terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana di undang-undang ini itu tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setelah itu yang ketiga, tujuan pendidikan itu juga terdapat di MPRS Nomor 2 Tahun 1960, yang dimana tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita membahas pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan, kita beralih ke poin 2, yaitu tentang pengertian pembangunan. Apa sih itu pembangunan? Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Pembangunan itu bersifat multidimensi, di mana perubahan direncanakan, diupayakan, dan diharapkan berhasil di berbagai aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur, dan institusi. Karena bersifat multidimensi, maka proses dijalankan oleh beberapa pihak yang mengambil peran penting dalam pembangunan, yaitu sebagai sentral pengarah
agar pembangunan tersebut dapat terstruktur dan terarah, yaitu disebut dengan pihak pemerintah. Sedangkan dalam konteks kesejahteraan dan keadilan, pembangunan harus mengubah permasalahan dalam negeri seperti kemiskinan dan ketimpangan melalui prinsip keadilan secara keseluruhan. Setelah kita membahas poin 2 yaitu pengertian pembangunan, setelah ini kita membahas poin yang ketiga yaitu peranan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Peranan pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu negara karena negara yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang sangat baik di negaranya. Karena jika negara mempunyai generasi penerus yang cerdas, pasti para penerus akan memperbaiki pembangunan terhadap negara. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional, muncul dua paradigma yang menjadi diklat untuk mengambil kebijakan. Yang pertama, paradigma paradigma fungsional. Kedua, paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Sedangkan di paradigma sosialisasi, melihat peran pendidikan dalam pembangunan adalah yang pertama, mengembangkan kompetensi individu. Yang kedua, kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan warga negara. Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Paling tidak itu dua hal, yaitu telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis, mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Dan para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Setelah kita membahas poin yang ketiga, sekarang kita membahas poin yang keempat, yaitu tentang esensi pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak berkelanjutan saling mengisi. Proses pendidikan pada suatu garis menempatkan manusia sebagai titik awal. Karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, serta itu menunjang pembangunan. Juga dapat dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi peserta. Hasil penelitian dari negara maju umumnya menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan yang dialami seseorang dengan kondisi sosial ekonominya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dialami seseorang, semakin baik kondisi sosial ekonominya. Pendidikan dapat menunjang usaha pendidikan. Jelasnya, suatu masyarakat yang makmur tentu lebih dapat membiayai penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih bermutu.
Jika pendidikan dan pembangunan dalam esensi pembangunan antara keduanya dapat disimpulkan. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga, menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Setelah kita membahas poin yang keempat, sekarang kita akan membahas poin yang kelima, yaitu tentang sumbangan pendidikan dan pembangunan. Di sumbangan pendidikan dan pembangunan ini terdiri dari 4 segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan dalam segi sasaran pendidikan ini adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Yang kedua, itu segi jenjang pendidikan. Segi jenjang pendidikan ini terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, segi lingkungan pendidikan. Segi lingkungan pendidikan ini terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga itu sebagai alam pendidikan pertama, karena di lingkungan keluarga, anak dilatih untuk berkebiasaan baik. Segi lingkungan pendidikan yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Sekolah memegang peran penting dalam pendidikan, karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Dengan sekolah bisa mendidik seseorang sesuai bidang dan bakat untuk berguna bagi dirinya serta nusa dan bangsa. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, peserta didik mendapatkan bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan melalui kehidupan di masyarakat. Setelah itu, segi yang keempat, yaitu segi pembidangan kerja. Di segi pembidangan kerja atau juga bisa disebut sektor kehidupan, meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Setelah ini kita akan membahas poin yang keenam, yaitu tentang wujud pembangunan sistem pendidikan. Di dalam wujud pembangunan sistem pendidikan ini terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek filosofis, di mana aspek filosofis ini berupa tujuan nasional pendidikan. Yang kedua, aspek yuridis. Aspek yuridis atau biasa disebut perundang-undangan itu
terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum pendidikan relatif tetap. Yang ketiga, aspek struktur. Aspek struktur berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Yang terakhir, aspek kurikulum. Dalam aspek kurikulum ini, dia menjadi sarana mencapai tujuan, dan jika tujuan kurikulum berubah, maka kurikulum pun ikut berubah. Setelah Ibu menjelaskan aspek-aspek pada poin yang keenam, maka berakhir pembahasan kita tentang pendidikan dan pembangunan. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ingin bertanya apa? Bertanya tentang dampak jika pendidikan tidak berperan dalam pembangunan. Ibu akan menjawab pertanyaannya ya. Jika pendidikan tidak berperan dalam pembangunan itu akan berdampak di depannya atau berpengaruh pada perbaikan pembangunan ke depannya, karena sudah dikatakan tadi, jika pendidikan berperan dalam pembangunan, maka terlahirlah penerus yang cerdas untuk memperbaiki pembangunan agar menjadi lebih baik ke depannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Ibu di sini akan memberikan 3 soal. Silakan dicatat. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pendidikan. Yang kedua, jelaskan pengertian pembangunan. Dan yang ketiga, jelaskan apa itu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Apakah sudah dicatat? Ya, waktunya juga sudah habis. Jadi Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi.